Pada video ini saya akan membahas ya lanjutan dari video saya sebelumnya tentang analisis profitabilitas ya, khususnya untuk kembalian investasi. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video ini, silakan saudara download dulu untuk materi yang telah saya upload ya. Kemudian saudara bisa sambil membaca handout dan mendengarkan atau melihat video ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas terkait dengan rasio profitabilitas, khususnya untuk yang kinerja operasi. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan untuk masih pada pada bab yang sama, yaitu adalah profitabilitas, hanya khusus untuk membahas rasio kembalian investasi. Nah, untuk rasio kembalian investasi ini adalah rasio yang memang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau return ya kepada para pemberi dana. Ya, karena perusahaan ini bisa berjalan itu juga karena ada dana yang masuk gitu ya. Nah, dana yang masuk ini itu berasal dari dua, yaitu adalah investor dan juga dari kreditur. Nah, dari masing-masing pemberi dana ini ya, perusahaan ini nantinya juga akan timbul konsekuensi yang harus diselesaikan ya. Nah, konsekuensi atau imbalan yang harus diberikan kepada investor ataupun juga kreditor ini menjadi tanggung jawab perusahaan di masa yang akan datang ya. Nah, untuk imbalan yang diberikan kepada investor itu berupa dividen ya. Lalu kalau untuk kreditur itu berupa bunga ya, selain pokok dan juga bunganya ya. Dalam nanti setiap akhir periode itu atau setiap jatuh tempo atau termin yang ditentukan harus diberikan imbalannya. Nah, kedua hal ini baik itu dividen ataupun bunga itu kaitannya dengan laba ya. Nah, laba ini berarti ada juga kaitannya bagaimana kinerja operasi perusahaan pada periode tersebut. Nah, kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian kepada para pemberi dana ini dipengaruhi oleh besar kecilnya laba ya yang diperoleh perusahaan dan jumlah dana yang ditanamkan oleh pemberi dana ya. Jadi kalau misalnya nanti perusahaan itu menghasilkan laba yang kecil, maka imbalan yang diberikan kepada para pemegang saham ya, di sini investor ataupun nanti kreditur. Kalau kreditur itu wajib ya seberapa persentasenya sudah ditentukan. Tetapi kalau untuk dividen ini tergantung dari besar kecilnya laba ya. Kalau semakin besar labanya berarti nanti pemegang saham atau investor ini akan mendapatkan imbalan yang cukup tinggi. Nah, imbalan yang diterima oleh para investor ini berupa dividen itu tergantung seberapa banyak dana yang diberikan kepada perusahaan oleh investor. Semakin banyak, maka imbalannya akan semakin tinggi. Nah, tetapi di sini juga perlu kita istilahnya perlu kita garis bawahi bahwa setiap investor itu pasti punya tujuan mengapa menanamkan dana di perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya hubungan ini terkait dengan trust ya. Bagaimana investor itu menanamkan kepercayaan dananya itu ya, selain dana juga kepercayaan kepada perusahaan ya. Nah, apabila dalam kondisi tertentu ya, misalnya perusahaan itu dalam kondisi yang sedang kurang stabil atau kurang baik, ya, mungkin ada beberapa investor yang ragu untuk menanamkan dana di perusahaan tersebut. Tetapi ada juga perusahaan yang percaya bahwa uh, investor itu percaya bahwa perusahaan itu nantinya bisa ada pada kondisi yang baik. Nah, ketika nanti pada kondisi yang baik ya, maka kewajiban dari perusahaan tersebut adalah membayar imbalannya. Nah, semakin banyak investor tersebut menanamkan dana kepada
perusahaan tersebut, maka imbalan yang diterima juga semakin tinggi. Nah, sebaiknya memang untuk perusahaan-perusahaan yang masih dalam kondisi yang kurang baik, ya lebih baik mencari investor daripada kreditur, ya karena kalau kreditur ini memang kewajibannya lebih istilahnya lebih ketat ya, karena harus melunasi dan juga harus membayar bunganya pada tanggal tertentu dan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Sedangkan berbeda dengan investor gitu ya. Maka untuk imbalannya bisa tergantung berapa laba yang dihasilkan pada periode tersebut. Oke, nah pada rasio kembalian ini ada beberapa jenis yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah return on total asset atau biasa kita sebut ROA gitu ya. Nah, ROA itu apa? Ya, ROA ini merupakan rasio di mana dia memberikan informasi tentang besarnya laba yang diperoleh dari total aset yang memang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi rasio ini itu nantinya ya ini digunakan untuk mengetahui berapa sih besarnya laba yang dihasilkan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nah, laba bersih yang digunakan pada perhitungan ini adalah laba bersih setelah pajak ya dan juga bunga itu dibagi dengan rata-rata total aktiva. Nah, nanti untuk rasio ini semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar juga dana yang dapat dikembalikan dari total aset menjadi laba. Ya, artinya apa? Semakin besar laba bersih yang dikelola oleh perusahaan, maka kinerja perusahaan tersebut berarti baik. Ya, berarti perusahaan ini mampu menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ya, itu untuk ROA. Lalu selanjutnya itu adalah return on investment atau ROI gitu ya. Nah, ROI ini digunakan untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini baik dalam penggunaan dana yang berasal dari pinjaman ya ataupun yang berasal dari dana pemilik atau modal gitu ya. Nah, untuk ROI ini ya itu sama-sama semakin besar rasionya, maka nanti akan semakin baik kinerja perusahaannya. Berarti perusahaan itu memanfaatkan pinjaman ataupun juga modal yang diterima dari kreditur ataupun investor itu bisa menghasilkan laba dengan cukup baik. Sehingga nantinya baik itu dari kreditur ataupun dari investor itu bisa mendapatkan imbalan yang mereka inginkan. Oke, itu untuk ROI. ROI ini ya, ini lanjutannya di slide yang selanjutnya. Ini ya. Kemudian selanjutnya ada ROE, ya, Return on Total Equity. Nah, Return on Total Equity dengan Return on Common Equity ini kurang lebih sama, hanya untuk yang ROE ini meliputi pemegang saham biasa dan juga pemegang saham dividen. Nah, untuk yang return on common equity ini hanya untuk pemegang saham biasa. Nah, ini tergantung konteks mana yang ingin saudara gunakan. Apakah untuk keseluruhan ataukah untuk yang modal saham biasa. Nah, ROE ini merupakan rasio yang memang digunakan untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang bermanfaat untuk para pemegang saham, baik itu para pemegang saham biasa ataupun para pemegang saham preference gitu ya. Nah, ROE ini merupakan ukuran keberhasilan. Jadi tingkat keberhasilan dari pencapaian yang memang diinginkan dari para pemegang saham. Ya, otomatis kalau ROE-nya tinggi juga, itu berarti tingkat keberhasilan perusahaan untuk memenuhi imbalan kepada pemegang saham itu cukup tinggi. Ya,
Nah, ini kalau misalnya pengen dilihat eh, secara rinci untuk yang pemegang saham biasa bisa menggunakan return on common equity. Ya, tergantung saudara mau pakai yang mana. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah Dupont ROA dan juga nanti Dupont ROE. Nah, Dupont ROA ataupun Dupont ROE ini kaitannya dengan analisis Dupont. Nah, analisis Dupont ini memang sejatinya itu adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba perusahaan atau bisnis gitu ya. Nah, kalau untuk Dupont ROA itu nanti melihat indikatornya itu pada fungsi pengembalian atas aset. Sedangkan kalau ingin lebih lengkap itu nanti di Dupont ROE-nya. Nah, Dupont ROE ini meliputi juga tadi Dupont ROA ya, hanya ditambahkan untuk satu indikator yaitu adalah indikator financial leverage atau leverage keuangan gitu ya. Di sini asset to equity. Nah, untuk perhitungan Dupont Analysis ini, itu salah satu dasar indikator fundamentalnya memang adalah ROE. Nah, untuk indikator ROE sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah efisiensi operasi, ya. Lalu yang kedua itu adalah efisiensi untuk penggunaan aset diwakili dengan total asset turnover. Kalau yang efisiensi operasi ini diwakili atau menggunakan net profit margin. Kemudian untuk yang financial leverage atau leverage keuangan ini diwakili dengan asset to equity. Nah, asset to equity ini nanti menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan ya milik pemegang saham. Nah, kalau yang dua ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya gitu ya, untuk efisiensi operasi dan juga efisiensi penggunaan aset. Nah, selain untuk para analisis Dupont ini, selain digunakan oleh investor, bagi manajer ini juga bisa bermanfaat ya, karena perhitungan ini itu nanti akan merinci bagaimana komponen-komponen keuangan yang mempengaruhi kinerja dari perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi masing-masing ini itu nanti akan menghasilkan nilai ya sebagai dasar para manajer nanti untuk mengetahui apa sih kelemahan dari kinerja operasi pada periode ini, apa sih kekuatannya gitu ya. Nah, ini jauh lebih rinci untuk Dupont ROE ini, meliputi net profit margin, kemudian total assets turnover, kemudian assets to equity ya. Sehingga hasilnya itu nanti bisa sebagai dasar kebijakan dalam mengelola perusahaan ya. Ini untuk Dupont ROE dan juga Dupont ROA. Kalau Dupont ROA ini hanya net profit margin dengan total asset turnover, tapi kalau Dupont ROE ini meliputi 3 indikator gitu ya. Jadi ditambah dengan assets to equity. Oke, yang selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam contoh perhitungan. Ini soalnya sama di video saya sebelumnya ya. Untuk soal saya menggunakan satu, hanya nanti perhitungan itu tergantung dari apa yang kita bahas. Nah, di sini di tahun 2017 dan 2018 ada informasi terkait dengan laporan keuangan komparatif ya. Di sini ada laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi untuk tahun 2017 dan 2018. Nah, di sini di slide ini itu adalah laporan posisi keuangan sehingga menunjukkan ada nilai total aset lancar itu adalah 25.500 ya di tahun 2017. Lalu di tahun 2018 total aset lancar itu adalah 26.500. Selanjutnya itu adalah untuk total aset tetap di tahun 2017 nilainya adalah 82 juta. Lalu di tahun 2018, 2017, 2018 itu adalah 67 juta.
Sehingga total aset di tahun 2017 itu adalah 107.500, di tahun 2018 itu adalah 93.500. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Di sini untuk utang dagang itu adalah 10 juta, ya, utang gaji dan upah 7 juta, sehingga total liabilitas lancar di tahun 2017 itu adalah 17 juta, di tahun 2018 adalah 21 juta. Lalu di slide selanjutnya ini adalah total liabilitas jangka panjang ini 40 juta di tahun 2017, 30 juta di tahun 2018. Lalu untuk total ekuitas di sini nilainya adalah 50.500 di tahun 2017, 2018 adalah 42.500. Sehingga untuk total liabilitas dan ekuitas di tahun 2017 ini 107.500, lalu di tahun 2018 adalah 93.500. Nah, ini harusnya sama dengan total aset di bagian slide sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini ada penjualan, ya, kemudian ada laba kotor 50 juta, ada laba usaha 20 juta di tahun 2017, lalu laba sebelum pajak 14 juta, lalu yang terakhir adalah laba setelah pajak di tahun 2017 itu adalah 8.400.000, lalu 2018 itu adalah 6 juta. Nah, berdasarkan dari informasi ini, kita akan menghitung dengan menggunakan rasio kembalian, ya. Nah, untuk perhitungan hasil itu sebenarnya sudah saya sampaikan, sudah ada di slide, tapi perhitungan saya akan menggunakan Word untuk penjelasan di masing-masing rasio. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Baik, untuk contoh profitabilitas, ya, sorry ini belum saya ganti, profitabilitas yang kembalian investasi, ya, investasi. Di sini sebenarnya hasilnya sudah ada di dalam handout, hanya saya akan menjelaskan dari mana nilai tersebut berasal. Baik, yang pertama itu adalah yang akan saya bahas adalah return on total assets. Nah, untuk return on total assets ini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Ya, berarti laba bersih setelah pajak itu nilainya adalah 8.400.000 dibagi dengan rata-rata total aset. Karena ini tahun pertama atau tahun awal, maka langsung menggunakan total aset di tahun 2017, yaitu adalah 107.500, ya. 2000, nah ini total aset 107.500, ya. Maka ketemunya adalah 0,08. Kenapa saya menggunakan total liabilitas? Ya, seharusnya total aset dengan total liabilitas dan ekuitas ini nilainya sama. Lalu di tahun 2018, ya, ini untuk laba bersih setelah pajak itu nilainya adalah 6 juta, ya. Lalu untuk rata-rata total aset, karena ini adalah tahun kedua, maka ini kita rata-rata, yaitu 107.500 ditambah dengan total aset di tahun 2018 dibagi 2. Maka ketemu 0,08. Ini mengalami penurunan ya berarti. Selanjutnya adalah DuPont Return on Total Assets. Nah, di sini menggunakan net profit margin, ya, dikali dengan total assets to turnover, ya. Nah, perhitungan ini sebenarnya sudah pernah saudara lakukan di video yang sebelumnya atau sudah kita hitung di video sebelumnya. Maka ini hanya saya pindah saja, ya, sehingga ketemu nilainya adalah 0,05, ya, dikali dengan 1,49. Nah, kalau untuk net profit margin itu berasal dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, ya.
laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Lalu untuk total assets turnover-nya itu adalah dari penjualan bersih dibagi rata-rata total aset 160 dibagi dengan 107.500. Maka ketemu 1,49. Sehingga untuk DuPont return total assets-nya itu adalah 0,05 dikali dengan 1,49. Ketemunya 0,07. Nah, di tahun 2018 ya ini sama sebenarnya sudah kita hitung. Ini saya akan ulangi untuk net profit margin itu berasal dari laba bersih. Laba bersih setelah pajak ini 6 juta dibagi 135 ketemu 0,04 dikali dengan total asset turnover-nya itu adalah 135 ya dibagi dengan 107.500 ditambah 93.500 dibagi 2 ketemu 1,34 sehingga untuk DuPont return on total assets-nya itu adalah 0,04 dikali 1,34 ketemu 0,05. Oke, ini untuk DuPont return on total assets ini juga mengalami penurunan ya. Oke. Selanjutnya adalah return on equity. Nah, return on equity ini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata modal sendiri, ya. Nah, di sini untuk perhitungannya itu adalah 8.400.000 laba bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata modal, ya, atau ekuitas. Maka nilainya adalah 0,17. Lalu di tahun 2018 ya, di sini 50.500.000 untuk rata-rata modal sendiri berarti juga melibatkan di tahun 2017. Maka 50.500 ditambah 42.500 ya, berarti 6 juta dibagi rata-ratanya ketemu 0,13. Ini juga mengalami penurunan. Oke. Selanjutnya itu adalah di DuPont return on equity. Nah, ini nilainya hanya saya pindah dari DuPont return on total assets, hanya yang dihitung kembali itu adalah assets to equity. Ya, berarti assets to equity adalah aset, total aset dibagi dengan total ekuitas, maka ketemu 2,13. Lalu di tahun 2018 itu adalah total aset dibagi total ekuitasnya adalah 93.500 dibagi 42.500. Nah, ini mengalami kenaikan. Ya, asetnya mengalami kenaikan, ya. Nah, di sini dari 2,13 ini menjadi 2,20. Nah, kalau di total secara keseluruhan ya untuk DuPont return on equity-nya ini mengalami penurunan ya dari 0,16 menjadi 0,12. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah return on investment. Nah, untuk return on investment ini rumusnya adalah net income ditambah interest ya dikali 1 dikurangi tax dibagi average long term liabilities ditambah dengan equity ya. Nah, net income ini adalah berarti laba setelah pajak yaitu adalah 8.400.000 ditambah interest. Interest ini masuk di beban pajak penghasilan. Beban di luar usaha 6 juta ya. Dikali 1 dikurangi 0,4. Nah, pajak ini berasal dari ya, pajaknya ini berapa? Ya. Ini pajak ya. Ini laba sebelum pajak. Kemudian pajaknya sekian. Berarti ini itu adalah per ini ya. 4 juta per 10 juta, maka ketemu 4%. 40%. Maka di sini 0,4 ya. Dibagi dengan long term liabilities sama equity, yaitu 40 juta ditambah 50.500. Maka ketemu 0,13.
Silakan saudara hitung dan kemudian informasikan jika memang perhitungan saya ada yang keliru. Lalu di tahun 2018 ya, eh, perbedaannya itu hanya di net income, kemudian di beban bunganya. Lalu untuk rata-ratanya di sini karena ini adalah rata-rata long term liabilities dan juga equity, maka masing-masing long term dan juga equity ini itu kita cari rata-ratanya. Karena ini tahun kedua maka dibuatkan rata-ratanya. Maka ini dibagi dua untuk yang long term liabilities-nya, lalu untuk equity-nya juga dibagi dua. Sehingga ketemunya adalah 0,11. Ini mengalami penurunan ya di tahun 2018. Nah, berdasarkan dari perhitungan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan digunakan untuk memberikan imbalan kepada para pemberi dana, baik itu pemegang saham ataupun pinjaman di tahun 2018 ini mengalami penurunan ya dibanding dengan di tahun 2017. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya baik itu dari net profit-nya gitu ya, net profit margin-nya, efisiensi operasinya, lalu juga untuk efisiensi pemanfaatan asetnya ini juga mengalami penurunan. Ya, berarti perusahaan ini masih perlu istilahnya mengefisiensikan kembali kinerja operasinya supaya bisa memaksimalkan laba yang dihasilkan. Nah, laba ini berarti nanti kaitannya dengan imbalan yang diberikan kepada para pemberi dana, baik itu nanti dari investor ataupun dari kreditor. Nah, maka dapat dilihat juga ya karena angka-angkanya ini cenderung mengalami penurunan ya. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, nah untuk DuPont ini ya, DuPont ini itu tidak hanya melihat dari rasio kembalian saja, tetapi memang dirinci. Jadi rinci dari komponen-komponen keuangan yang ada di perusahaan. Sehingga mungkin dari hasil DuPont-nya ini baik itu nanti investor ataupun dari manajer bisa mengambil manfaatnya. Ya kalau investor berarti dilihat nih kenapa kok ROA-nya bisa tinggi. Nah, tinggi ini bisa karena apa? Misalnya net profit-nya memang bagus atau perusahaan ini bisa memaksimalkan penggunaan aset itu untuk mendapatkan laba dengan baik. Nah, ini bisa tercover di dalam DuPont Return on Total Asset. Atau kalau mau lebih rinci lagi ada di return on equity ya. Selain dari efisiensi operasi, kemudian dari efisiensi pemanfaatan aset, bisa juga dilihat dari leverage keuangannya atau financial leverage-nya. Oke, itu untuk contoh dari contoh dari rasio kembalian investasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.